Selamat pagi guys. Sekarang kita bertemu kembali dalam Cicaro Brian Adi. Pada kali ini saya akan berbagi bagaimana cara merawat anakan Cicaro. Ini ada anakan Cicaro berusia kurang lebih 2 bulan ya. Bodinya bagus, kemudian lincah ya guys, lincah sekali ya. Pada usia begini, usia dini 1 bulan 2 bulan adalah masa-masa paling krusial dalam merawat Cicaro. Kalau kita salah dalam merawat, kedepannya tidak akan menghasilkan Cicaro yang cukup bagus. Saya bicara di sini tidak untuk lomba ya guys, untuk kita nikmati suaranya sambil kita bersantai, sambil kita minum kopi, dan mungkin dengan istri atau pacar tercinta. Oke guys, sekarang akan kita mulai bagaimana cara merawat yang benar. Nah, ini pagi ini kurang lebih jam 7.45 ya. Kita sudah mulai menjemur ya. Dan selanjutnya yang paling penting dari perawatan Cicaro atau mungkin semua burung adalah kebersihan sangkar. Sekarang kita akan mulai membersihkan sangkar guys ya. Kita bersihkan begitu banyak kotoran yang ada di sangkar. Kita bersihkan supaya burung ini tidak sakit ya guys. Kita bersihkan ini kotoran dalam 1 hari guys ya, untuk 2 ekor Cicaro. Dari banyaknya kotoran kita bisa lihat bahwa burung ini sehat ya, makannya rakus guys ya. Kayak yang punya 2 bakul baru akan kenyang. Oke guys, kita lihat ya, alasnya sudah bersih dari kotoran ya, ini sangat penting. Kemudian kita lihat juga dasar sangkar sudah bersih ya, termasuk tenggeran ya. Tenggeran kita bisa bersihkan sebisanya ya. Kita lihat semua sudah bersih. Alas mungkin masih ada bekas-bekas kotoran, itu adalah kotoran yang kembali dikeluarkan oleh anakan Cicaro ini. Oh ya guys, ada yang pernah bertanya kenapa kok kotorannya hitam padahal makannya pisang. Hitam karena sudah beberapa hari, sudah dari kemarin guys, sorry. Jadi kalau kotoran berwarna hitam itu ada kecampur oleh pisang, pur ya, sebagai makanan pendamping dari Cicaro ini ya. Setelah sangkar ini, alas ini kita bersihkan, akan kita lanjutkan memandikan anakan Cicaro. Paling bagus guys memandikan bub Cicaro atau ini adalah dengan taruh di keramba mandi. Tetapi khusus anakan ini karena usianya masih dini dan ini baru pertama kena air ya, kita cukup disemprot saja secara pelan-pelan ya, secara pelan-pelan sampai basah ya. Usahakan jangan sampai kena mata atau lubang hidung yang akan menyebabkan mata berair, mungkin juga bengkak, dan lubang hidung akan tersumbat ya, akan membuat suara Cicaro ini menjadi sengau ya.
Oke guys, kita coba mandikan pelan-pelan satu persatu ya, dengan semprotan yang lembut tentunya. Kita coba mandikan ya, semua merata. Kita usahakan memandikan itu rata guys ya, depan, belakang, atas, bawah guys ya. Biarin ya. Ada yang memang sangat menikmati mandi seperti yang satu ini yang di bawah, kita bisa lihat ya. Ini yang sekarang lagi saya mandikan, itu menikmati sekali mandi pagi ini ya. Kalau kita lihat sangat menikmati. Yang satu lagi mungkin belum terbiasa, jadi terlalu cuek ya. Kita lihat, kita mandikan guys. Ini guys, kita mandikan, masih menikmati. Menikmati mandinya ya. Kalau yang tadi sudah bagian bawah, sekarang giliran yang menikmati mandi ini ya. Bagian bawahnya kita semprot ya. Oh ya guys, walaupun burung ini atau anakan cucak roh ini menikmati mandi dengan disemprot, tetapi karena usianya masih muda, cukup tidak terlalu basah ya. Kita udah selesaikan nyemprotnya, sekarang kita jemur ya. Kita biarkan dijemur karena panas pagi ini sangat baik untuk semua makhluk ya, dengan bisa memicu vitamin D kata pakarnya. Maaf, saya bukan pakarnya ya. Itu kita lihat ada satu ekor ya, kita lihat lebih dekat guys ya, mulai membersihkan diri ya. Ya, kita lihat guys ya. Dan kalau dilihat ya, di pangkal ekor itu yang lagi ditotol oleh salah satu anakan yang berwarna merah, itu adalah kelenjar minyak guys ya, untuk membersihkan atau untuk meminyaki bulu-bulunya. Dan semua makhluk hidup, khusus burung ini, maaf bukan semua makhluk hidup guys, semua burung bukan hanya cucak roh memiliki kelenjar minyak tersebut yang akan digunakan untuk membersihkan bulu-bulunya guys ya. Ya, habis mandi berhias guys ya, nggak kayak yang punya. Kalau lagi mandikan cucak roh begini, yang punya aja belum mandi guys. Kadang-kadang mandinya sore, cucak rohnya sudah mandi 2 kali sampai sore. Ya, kita lihat ya guys, sudah burung sudah menikmati cuaca pagi. Oh ya guys, kalau khusus untuk anakan ini, karena memang ya seperti bayi pada umumnya makannya rakus, untuk makan dan minum ketika dijemur tidak saya ambil. Biasanya kalau untuk yang dewasa itu ketika proses mandi, jemur, semua makan minum saya cabut supaya burung hanya fokus untuk berjemur. Tetapi khusus untuk anakan yang masih muda ini, karena memang nafsu makannya sangat tinggi, bisa kita lihat guys, itu sengaja tidak saya ambil. Oh ya, pada kesempatan ini juga saya akan menerangkan, cucak roh ini makanan umumnya adalah buah, dan biasa orang-orang dan berikan juga adalah pisang dan pepaya ya. Tetapi untuk anakan ini saya baru mencoba memberikan pepaya pagi ini ya. Apakah dimakan atau tidak kurang tahu, karena dari awalnya diajari hanya makan pisang guys ya.
kita lihat ya, makannya begitu rakus ya, satu makannya sangat rakus, kemudian yang satu menikmati cuaca pagi ya, mungkin karena makannya sudah cukup ya. Ya, saya berharap untuk pepaya ini bisa disukai juga guys. Karena apa? Karena kalau kita tidak menemukan pisang ya, kadang-kadang di beberapa daerah tidak ada pisang, tidak lagi kosong pisang biasanya pada musim-musim kemarau ya, pepaya masih banyak bisa kita temukan di sekitar kita guys. Kita lihat ya, ya ini menandakan burung sangat sehat sekali. Yang satu sibuk dengan berhias mengeringkan bulu-bulu, yang satu sibuk dengan makannya ya. Ya, kita lihat guys. Oh ya, ukuran sangkar ini sangat kecil, bukan sangat kecil guys, termasuk kecil walaupun untuk anakan, sehingga sebaiknya ini diganti dengan sangkar yang cukup besar ya, minimum nomor 1, walaupun nomor 1 banci kata orang ya. Saya lagi menunggu kiriman sangkar ya guys, nomor 1. Mungkin video-video berikutnya Cucaro ini pindah di sangkar nomor 1 guys ya. Oh ya, untuk alas sangkar itu kenapa tidak saya pasang guys, karena saya sudah bersihkan ya, supaya tidak mengerja 2 kali. Karena dalam proses penjemuran udah pasti anakan ini tetap membuang kotoran guys ya, udah pasti dia akan tetap membuang kotoran. Jadi nanti ketika saya teduhkan cukup jeruji ini saja yang dibersihkan ya. Syukur-syukur guys, sangkar yang saya pesan sudah datang, jadi nanti akan kita pindahkan ke sangkar yang cukup gede supaya pergerakannya lebih lancar. Kemudian dengan pergerakan lebih lancar, pertumbuhan fisik atau bodinya juga akan makin cepat ya, karena banyak gerakan. Sama kayak kita waktu kecil ya, yang rajin bergerak, yang rajin olahraga, yang rajin loncat-loncat, itu paling tidak fisiknya lebih bagus. Walaupun mungkin untuk ukuran fisik itu dipengaruhi oleh genetik ya. Ya, kalau manusia ibu bapaknya tinggi, apa cadel, apa pendek, apa cetek gitu ya. Dan khusus untuk suara ya, banyak yang berpendapat bahwa suara cucak rowo ini dipengaruhi oleh suara induknya. Jika indukannya ropel, anaknya ropel. Sampai saat itu tuh masih menjadi kontradiksi guys, masih menjadi perdebatan yang tidak akan habis putusnya. Tetapi kalau saya pribadi berpendapat bahwa itu tidak berpengaruh, mau indukannya ropel, mau indukannya engkel, tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena dalam perkembangannya cucak rowo ini akan belajar berbunyi dari suara yang ada di sekitarnya ya. Artinya pemasteran suara-suara yang ada di sekitarnya. Nah, alhamdulillah guys, kita lihat salah satunya sudah belajar menotol pepaya ya. Jadi nanti kalau tidak ada pisang bisa digantikan oleh pepaya. Oh ya guys, kembali ke suara ya. Suara cucak rowo itu tidak dipengaruhi oleh indukannya menurut saya pribadi. Mungkin menurut teman-teman yang lain yang lebih ahli daripada saya dipengaruhi, ya silahkan saja ya, karena itu masih perdebatan yang panjang. Analoginya kenapa saya bilang tidak berpengaruh terhadap suara yang akan dihasilkan ketika menjadi besar. Untuk ropel itu hanya mungkin image ya, image suara ropel dari indukan ropel ya. Kalau di alam bebas ya, di alamnya ya, suara itu siapa yang memaster? Tidak ada, hanya indukannya. Nah kalau kebetulan indukannya suaranya ropel, maka kemudian anak-anak yang dihasilkan akan ropel. Kita tahu bahwa cucak rowo ini di alamnya hidup berkelompok guys ya, berkelompok lebih dari 1 ya.
kadang-kadang 5, 6, 7, 8, dan anak-anakan cucak roh yang menetas di alam itu secara otomatis dipengaruhi oleh suara dari sekitarnya guys, dari indukannya, dari bapaknya, dari kakaknya yang bersuara ropel, dan akan makin lama makin ropel ketika dewasa karena secara dominan yang didengar adalah suara tersebut. Terus ada yang berpendapat, ada yang bertanya, kenapa guys mas ada yang bisa bersuara murai, woksai dan sebagainya. Ya, kembali tadi saya bicarakan bahwa menurut pendapat saya pribadi, suara itu tidak diturunkan kepada anaknya. Ya, secara logika, adakah anakan cucak rawa bersuara murai? Tidak, karena bersuara murai karena dari usia-usia begini didekatkan ke murai, suara burung woksai dan sebagainya. Ya, jadi akan terekam dengan baik di otaknya anakan ini sehingga akan dilakukan di masa dewasanya. Ya, bagi yang berpendapat misalnya indukan ropel, ya silahkan saja, tetapi tolong dijawab pertanyaan kenapa ada yang bersuara murai, padahal suara dasarnya cucak roh ini kalau menurut para pakar hanya ada dua, engkel dan ropel. Kenapa ada suara murai, kenapa ada suara siur, kenapa ada suara bebek, kenapa ada suara kucing dan sebagainya. Ya, kalau menurut pendapat saya pribadi, kembali lagi itu adalah hasil dari masteran kita sendiri. Ya, kalau di alam itu alam yang memaster, tetapi kalau rawatan seperti ini campur tangan manusia cukup besar dalam pembentukan suara dari cucak roh ini. Oke guys, kita biarkan berjemur ya, makan ya, menikmati pagi ini ya. Kita cukupkan sekian dulu ya, mudah-mudahan nanti siang ini bisa saya pindahkan ke sangkar yang lebih gede, lebih leluasa, sehingga burung agak lebih cepat besar ya, karena pergerakan dan sebagainya. Terima kasih guys, jangan lupa subscribe channel ini sehingga saya masih atau komen di ini sehingga saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari terutama yang baru ingin merawat. Kalau yang sudah merawat mungkin paham cara merawatnya ya guys, supaya channelnya juga berkembang. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala.